Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Yamin dengan Siti Soleha. Beliau lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau akrab dipanggil Bung Hatta. Muhammad Hatta pertama kali mengenyang pendidikan pertama di sekolah swasta. Lalu beliau dipindahkan ke ELS Padang dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Setamat sekolah di Padang, pada Juni 1919, Hatta melanjutkan studi di HBS SMA di Betawi. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat Bung Hatta terpilih menjadi bendahara Yong Sumatranenpon wilayah Padang pada tahun 1916. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda. Ia bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda yang bernama Indische Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar. Namun, berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Party, yaitu Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging, yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang disebut PI. Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1926. Pada tahun 1926, ia menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studinya. Setahun kemudian, seharusnya ia sudah berhenti dari jabatan ketua. Namun, ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sostroamidjojo, Nazir Datuk Pamunjak, dan Majid Joyo Hadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 sampai 1927. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam, Belanda.
Semua tuduhan tersebut ia tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan, karena tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan. Sampai pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga ia berhenti dari Perhimpunan Indonesia. Akibatnya, Perhimpunan Indonesia jatuh ke tangan komunis. Setelah Bung Hatta kembali dari Belanda, Syahrir tidak bisa ke Belanda karena keduanya keburu ditangkap Belanda pada 25 Februari 1934 dan dibuang ke Digul, dan selanjutnya ke Banda Neira. Baik di Digul maupun Banda Neira, Bung Hatta banyak menulis koran-koran Jakarta, dan ada juga untuk majalah-majalah di Medan. Semasa diasingkan ke Digul, ia membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingannya. Di sana, ia mengatur waktunya sehari-hari. Pada saat hendak membaca, ia tak mau diganggu. Sehingga beberapa kawannya menganggap bahwa Bung Hatta orang yang sombong. Selain bercocok tanam, ia juga membuat kursus kepada para tahanan. Kemudian, pada tahun 1937, beliau menerima telegram yang mengatakan bahwa beliau dipindah dari Digul ke Banda Neira. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menyerang Pearl Harbor. Dalam keadaan genting tersebut, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan dari Digul ke Australia karena khawatir kerjasama dengan Jepang. Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari 1942 ke Sukabumi. Setelah sehari menginap di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta.
Pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta resmi dipilih sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama, mendampingi Presiden Insinyur Soekarno. Pada 18 November 1945, Bung Hatta menikah dengan Rahmi Hatta. Beliau dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Mutia Farida Hatta, dan yang kedua Gemala Rabi'ah Hatta, dan yang ketiga Halida Nuria Hatta.